Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan cacah. Nanti sebelum kita bahas itu, akan saya kenalkan dulu tentang apa itu yang dinamakan dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah ini secara materi ini dijelaskan di kelas rendah ya, kelas 1 2 3 setelah mereka mengenal simbol bilangan. Terus kemudian kita akan mengenalkan tentang konsep bilangan cacah. Pada kesempatan ini kita tidak hanya bilangan cacah, tapi fokus kita ini adalah di operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, baik, akan kita mulai langsung materinya. Jadi kalau kemarin itu kita sudah mengenal beberapa jenis kategori yang ada di bilangan cacah seperti bilangan prima, kemudian bilangan ganjil genap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, pertama gini, bilangan cacah pada awal dijelaskan, kita mengenalkan bilangan cacah itu dengan kata membilang. Membilang itu seperti kita menyebutkan atau menghitung. Jadi contoh misalkan berapa banyak apel yang ada di sini. Jadi untuk mengenalkan bilangan cacah, biasanya Bapak Ibu guru menggunakan benda-benda yang real karena tujuannya untuk membilang dan anak bisa lebih fokus. Kalaupun tidak berbentuk benda real, ya mungkin berupa gambar, seperti gambar yang ada eh, di HP saya ini. Nah, ini adalah contoh himpunan, yaitu yang pertama apel, kemudian himpunan bilangan jeruk. Nah, kalau ditanya siswanya bilangan berapa banyak apel pada bangun berikut. Nah, kata banyak itu kalau ditulis di dalam simbol matematik tulisannya seperti ini. N itu adalah number, bahasa Indonesianya banyak ya. N apel. Kalau ini misalkan saya beri nama apel ya, N apel. Banyaknya apel itu sebanyak, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyaknya apel ada 5. Nah, kemudian pengenalan berikutnya, nanti bilangan cacah itu dikenalkan juga contoh yang lain. Misalkan kita menghitung berapa banyak bilangan jeruk atau berapa banyak buah jeruk. Nah, itu bisa dilihat dari sini. N banyaknya banyaknya jeruk, N jeruk, banyaknya jeruk ada 4. Jadi ini mengenalkan bilangan cacah. Nah, secara konsep bilangan cacah itu terdiri dari 0, kemudian ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nanti kalau ada titik 3 itu artinya dan seterusnya. Jadi ini titik 3 ini artinya dan seterusnya. Jadi itu konsep pertama dari bilangan cacah. Nah, dari bilangan cacah ini kita akan mengenal beberapa konsep, yaitu beberapa operasi. Ada nanti operasi hitung penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang nanti tandanya kalau penjumlahan kita akan menggunakan tanda ini plus. Kalau penjumlahan plus. Kalau pengurangan kita gunakan tanda min. Kalau perkalian tanda silang. Kalau pembagian tanda bagi. Ini beberapa konsep atau beberapa simbol untuk operasi hitung. Nah, pada operasi penjumlahan, siswa itu dikenalkan dengan cara menjumlahkan banyaknya suatu himpunan. Contoh, saya punya buah jeruk. Saya punya buah jeruk di layar HP saya ini, buah jeruknya kan ada 2. Kemudian ditambah dengan buah apel yang saya punya sebanyak 1. Jadi di awal pengenalannya, penjumlahan itu digunakan untuk menjumlahkan banyaknya, bukan menjumlahkan himpunannya, tapi menjumlahkan banyaknya anggota suatu himpunan. Jadi kalau ditulis misalkan buah jeruk itu saya beri nama himpunan A. Jadi ini saya himpun ya. Ini himpunan, saya beri nama ini himpunan A. Kemudian yang buah apel ini saya beri nama himpunan B. Nah, di awal konsep penjumlahan itu yang adalah menggabungkan. Jadi ini yang dinamakan menggabungkan. Cuma perlu yang saya tekankan, kalau tadi niatnya itu banyaknya jeruk ditambah dengan banyaknya apel, kalau nulis himpunan jangan ditulis dengan cara seperti ini. A
ditambah dengan B. Nah, ini salah. Nah, karena ini bukan menjumlahkan, himpunannya bukan dijumlahkan. Kalau modelnya seperti ini, yang betul itu adalah A gabungan B. Himpunan A, tanda ini itu artinya adalah gabungan. Jadi tanda ini artinya gabungan. Jadi himpunan A digabung dengan himpunan B. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa himpunan bila nilai ini kan kalau dinarasikan ini akan menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi kalau dinarasikan itu akan menjadi ini kan 2 ditambah 1. Nah, pertanyaannya 2 tambah 1 itu apa pada konsep penjelasan itu? Jadi 2 tambah 1 itu sebenarnya adalah banyaknya. Jadi kalau ditulis banyaknya himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi kalau banyaknya himpunan A kan 2, banyaknya himpunan B adalah 1. Jadi banyaknya himpunan A nanti nilainya 2, banyaknya himpunan B nilainya adalah 1. Nah, konsep ini yang dimaksud itu ketika Bapak Ibu guru menjelaskan A ditambah B itu banyaknya anggota himpunan A ditambah himpunan B. Konsep awalnya itu adalah menjelaskan dulu banyaknya A. Coba ini dihitung dulu anak-anak. Biasanya Bapak Ibu guru seperti itu. 1, 2. Oh, himpunan A ada 2. Ditambah dengan banyaknya himpunan B ada berapa anak-anak? Ada 1. Berarti 2 ditambah 1. Nah, ketika kita mau mengatakan 2 tambah 1, itu nalar kita itu bukan himpunan A ditambah himpunan B, tapi banyaknya anggota himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi kita harus tahu dulu nalar logisnya. Kenapa kok menjelaskannya seperti itu? Alasannya seperti apa? Nah, itu konsep utama ketika kita menjelaskan suatu penjumlahan pada operasi bilangan cacah. Jadi saya tekankan yang dijumlahkan pada bilangan cacah itu bukan bukan himpunannya, tetapi adalah banyaknya anggota suatu himpunan. Karena kalau A ditambah B itu konsep himpunannya itu berbeda. Mungkin supaya tidak membingungkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau konsep pengurangan yang ada pada bilangan konsep pengurangan itu yang terdapat di bilangan cacah. Jadi bagaimana konsepnya? Nah ini misal saya mempunyai buah jeruk sebanyak 5. Saya punya buah jeruk sebanyak 5. Nah, kemudian dari buah jeruk ini dikurangi. Nah, ini saya misalkan, ini yang saya himpun. Ini adalah himpunan himpunan A. A itu adalah himpunan buah jeruk. Nah, banyaknya buah jeruk pada himpunan yang saya buat ini banyaknya ada 5. Nah, bagaimana konsep pengurangan? Jadi konsep pengurangan itu adalah kita mengurangkan itu dengan cara mengambil. Jadi konsep utama itu mengambil. Contoh. Jadi misalkan di sini ada buah jeruk sebanyak 5, dia dikurangi 2. Jadi buah jeruk sebanyak 5 dikurangi dengan 2. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya itu kita tidak mengurangkan konsep pengurangan di awal itu dengan cara mengurangkan. Jadi buah jeruk pertama kita hilangkan, buah jeruk kedua kita hilangkan, kita ambil. Nah, mungkin kalau ambil ditaruh di wadah yang lain mungkin lebih enak ya. Jadi buah jeruk pertama diambil, dipindah ke wadah yang lain. Nah, misalkan saya taruh di sebelah sini. Nah, jadi saya taruh sebelah sini, ini jeruk pertama, kemudian ini ada jeruk kedua. Nah, saya taruh di sebelah sini. Nah, ini contoh. Nah, konsep mengambil ini, jadi buah jeruk pertama diambil, ditaruh di wadah yang lain, buah jeruk kedua ditaruh di wadah yang lain. Ini adalah proses mengurangkan. Nah, proses mengurangkan. Jadi kalau ditulis adalah N banyaknya anggota himpunan A, banyaknya jumlah atau banyaknya anggota himpunan A, banyaknya anggota buah jeruk itu dikurangi dengan 2. Jadi yang dikurangi itu bukan himpunannya, tetapi adalah banyaknya anggota himpunan. Jadi yang dikurangi bukan himpunan, tapi anggota himpunannya itu yang dikurangi. Nah, ini konsep pengurangan yang ada di
dalam bilangan cacah. Nah, bagaimana Pak untuk perkalian? Jadi untuk perkalian itu adalah menjumlahkan berulang. Nah, contoh yang jadi mungkin yang masih bingung itu sebagai berikut. Saya punya bilangan seperti ini, 2 dikali 3. Nah, yang jadi pertanyaan itu yang secara umum, jadi konsep perkalian pada bilangan cacah itu dasarnya dari penjumlahan berulang. Jadi konsepnya itu berasal dari penjumlahan berulang. Yang jadi masalah itu sebagai berikut. Nah, 2 kali 3 itu artinya apakah 2 ditambah 2 ditambah 2 atau 3 ditambah dengan 3. Walaupun hasilnya sama, nanti hasilnya adalah 6. Tapi 2 kali 3 itu yang dimaksud yang mana? Yang atas atau yang bawah? Nah, coba dipikir dulu sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ternyata itu yang betul itu adalah yang mana? 2 yang atas atau yang bawah? 2 kali 3. Kalau orang Jawa itu loro ping telu. Nah, lorone ping telu itu konsep yang salah. Yang standar itu adalah yang bawah ini. Jadi ada kalau konsep 2 kali 3, karena ejaan kita itu ejaan Inggris ya. Kalau Inggrisnya 2 times 3, jadi 3-nya itu sebanyak 2 kali. Tapi kalau ejaan orang Jawa, lorone ping telu, 2-nya sebanyak 3 kali. Maka kalau kita pakai standar yang internasional, 2 kali 3 itu yang dimaksud adalah 3-nya sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 3 itu 3-nya itu sebanyak 2 kali. Nah, jadi yang dimaksud 3 tambah 3. Pak, saya pakai yang ini ya, tergantung konteksnya. Tapi kalau kita sudah konteksnya standar internasional yang orang internasional sudah awam, yaitu 2 kali 3 itu 3-nya sebanyak 2 kali. Sehingga kalau kita misalkan 2 kali 3 pada tahapan ini kalau kita buat dalam bentuk gambar, jadi misalkan saya buat bentuk gambar ya. Nah, baik. 2 kali 3 itu contoh yang digunakan itu adalah menghimpunnya dengan cara ini. Himpunan A ditambah dengan himpunan B. Nah, ini seperti ini. Oh, saya punya 2 wadah. Jadi konsepnya itu ada 2 himpunan. 2 himpunannya itu jumlahnya sama. Jadi ini misalkan saya beri nama himpunan A, kemudian yang ini saya beri nama himpunan B. Jumlah A dan B-nya itu adalah sama. Jadi 2 kali 3 itu maksudnya adalah ini 3 ditambah dengan 3. Oh, ini loh. Ini ada jeruk sebanyak 3 di wadah 1. Ada jeruk sebanyak 3 di wadah 2. Berarti jeruknya ada berapa? Jeruknya ada masing-masing jumlah masing-masing wadah dari 2 wadah itu isinya adalah 3. Jadi 2 kali 3 itu yang dimaksud adalah jumlah jeruk dalam masing-masing wadah yang isinya sama. Jadi 2 kali 3 itu yang dimaksud adalah 3 ditambah dengan 3. Jadi 3-nya sebanyak 2 kali. Jadi jumlah 3-nya itu sebanyak 2 kali. Berapa nilainya? Jadi 2 kali 3 itu konsep awalnya itu adalah 3-nya sejumlah atau sebanyak 2 kali. Sehingga jumlahnya itu nilainya adalah 6. Paham toh? 2 kali 3 6. Nanti kalau nggak bisa kembali lagi ke MI ya. Jadi 2 kali 3 pada tataran awal itu penjelasannya itu dari penjumlahan yang berulang. Cuma untuk menjelaskan 3-nya sebanyak ini 2 kali 3, yang perlu diingat yang bagian belakang itu sebanyak yang bagian depannya. Nah, bisa dipahami dari sini. Nah, bagaimana kalau konsep pembagian? Kalau konsep pembagian itu sebagai berikut. Baik, kembali lagi ke sini. Misal saya punya jeruk, jumlahnya ada 6. Saya punya 6 buah jeruk. Nah, dari 6 buah jeruk itu, ini kan banyaknya itu N. Ini saya beri nama A aja ya, biar nggak bingung. NA, banyaknya A, itu ada 6. Nah, bagaimana konsep pembagian? Jadi konsep pembagian itu sebagai berikut. Misal, 6 dibagi dengan 2. Jadi konsep 6 dibagi 2 itu caranya sebagai berikut. Kita mempunyai 2 wadah. Ini anggap aja yang hijau itu piring. Jadi kemudian ada piring tambahan. Nah,
Cara membaginya itu sebagai berikut. Jadi jeruk pertama ini, nah ini saya pindah ke sebelah sini. Saya pindah ke sebelah sini ya. Jeruk pertama itu saya pindah ke sebelah sini. Kayak gini. Kemudian jeruk kedua itu yang ini. Ini juga saya pindah. Ini saya kurangi lagi. Saya pindah ke wadah yang selanjutnya. Jadi saya kurangi, saya pindah ke wadah yang sebelah sini. Nah, ke sini. Pindah ke sini. Nah, pada konsep pertama ini, konsepnya sebagai berikut. Jadi tadi ada 6 jeruk, itu dikurangi dengan 2. Nah, dikurangi 2 itu dalam artian satu ditaruh wadah pertama. Ini saya beri nama wadah pertama, ini wadah kedua. Kemudian satunya lagi ditaruh di wadah yang kedua. Jadi ini ditaruh wadah pertama, yang satunya ditaruh wadah kedua. Kemudian konsep berikutnya juga sama. Nah, jeruk yang atas ini ditaruh di wadah pertama. Seperti ini. Waduh. Bisa dipindah ini ya. Tuh, susah banget ya. Nah, mohon maaf ya, ini agak susah dipindah. Nah, anggap aja udah di sini aja ya. Susah mindahnya. Nah, sini aja. Nah, jeruk yang kedua ini juga akan dipindah juga. Jeruk kedua itu dipindah di sebelah sini. Kita pindah ke sini. Nah, ini jeruk yang kedua saya taruh di sini. Nah, konsep ini kalau ditulis bentuknya sebagai berikut. 6 dikurangi 2 dikurangi 2. Nah, kemudian konsep yang berikutnya, jeruk yang sisanya kan tinggal 2. Nah, ini. Jadi kita sisanya dipindah lagi ke sebelah sini. Ini yang bawah itu dipindah ke atas, yang ini. Ya, mindahnya itu loh yang susah ini. Nah, mindahnya itu, gesernya itu susah kalau pakai apa namanya? Pakai HP itu susah. Kadang mudah, kadang susah. Banyak susahnya lah. Nah, ini kayak gini. Itu anggap aja udah di sini aja ya. Sudah nyempil kecil. Nah, jadi konsep ini nanti kalau ditulis di dalam operasi bentuknya juga dikurangi 2. Nah, jadi dari sini apa yang bisa disimpulkan? Jadi konsep utamanya ini sampai kapan, Pak? Ini sampai dia itu habis, sisanya 0. Nah, jadi prosesnya itu adalah 6 dibagi dengan 2 itu sama dengan, jadi ada 6 buah jeruk dibagi ke dalam 2 wadah. Masing-masing wadah itu isinya berapa? Oh, ternyata masing-masing wadah isinya 3. Nah, proses pengenalan awal ini 2 ini kan menghitungnya dari sini, dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sampai habis. Nah, dikurangi 2-nya itu sebanyak berapa kali? Oh, ternyata sebanyak 3 kali. Nah, konsep pertama ini adalah konsep pembagian pada bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu pada awal penjelasannya itu dijelaskan atau dibagi itu dengan menggunakan pengurangan yang berulang. Jadi pengurangan berulang secara prinsip, secara gambar sudah saya jelaskan seperti ilustrasi yang sebelumnya. Nah, dalam operasi hitung bilangan cacah, itu ada beberapa sifat. Yang pertama itu sifat tertutup. Kalau sifat tertutup itu seperti ini. A ditambah, kalau operasinya ya, misalkan ada untuk operasi penjumlahan. Jadi saya beri nama ini misalkan operasinya itu operasi penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan itu apakah semua bilangan cacah kalau ditambahkan bilangan cacah hasilnya juga bilangan cacah. Saya tulis ini anggota itu artinya hasilnya ya. Hasilnya itu bilangan cacah. Nah, itu namanya tertutup. Jadi kalau yang namanya tertutup itu semua bilangan kalau dioperasikan hasilnya ya bilangan itu sendiri. Jadi misalkan kalau ada 2 bilangan cacah dijumlahkan kok hasilnya bilangan cacah itu sendiri, itu namanya sifat bilangan tertutup. Jadi contoh yang tertutup apa, Pak? Contoh yang tertutup itu adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan itu termasuk operasi hitung yang bersifat tertutup.
Kalau yang terbuka Pak, salah satunya itu adalah pengurangan. Nah, pengurangan itu berlaku sifat terbuka. Berarti kalau pengurangan itu seperti ini, A ditambah B, A dikurangi dengan B, kalau ditulis saja ya, A dikurangi dengan B, hasilnya itu bukan bilangan cacah, tidak semuanya. Jadi tidak semua A dikurangi B itu berupa bilangan cacah. Contohnya Pak, contohnya itu adalah ini. Contohnya adalah 2 dikurangi 3, hasilnya kan negatif 1. Berarti negatif 1 itu bukan bilangan cacah. Bilangan cacah itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus kemudian, berarti ini kalau begitu pengurangan tidak bersifat tertutup. Nah, terus kemudian ada lagi, yaitu perkalian. Nah, bagaimana kalau perkalian? Perkalian itu bersifat tertutup. Kenapa? Karena ini, perkalian itu bersifat tertutup karena A itu bilangan, semua sembarang bilangan ya. Kalau A dikali B itu anggotanya bilangan cacah. Nah, jadi A itu juga termasuk bersifat tertutup karena semua bilangan cacah kalau dikalikan dengan bilangan cacah hasilnya ya bilangan cacah. Nah, kalau yang terbuka Pak, yang tidak tertutup Pak, yang tidak tertutup itu adalah ini, pembagian. Nah, kok bisa pembagian? Contoh yang menggagalkan itu sebagai berikut. 3 dibagi 2 hasilnya itu adalah 3/2 atau 1,5. 1,5 kan bukan bilangan cacah, tapi bilangan real. Ya, karena itu namanya sifat tertutup. Dari sini, dari operasi ini yang bisa ditarik kesimpulan, nanti ketika menjadi guru kita harus tahu, harus waspada, terutama ketika memberikan contoh atau memberikan soal. Kenapa? Ya ibarat orang sekarang topiknya itu bilangan cacah, tapi di soal, di contoh hasilnya bukan bilangan cacah. Jadi banyak sekali siswa-siswa itu yang bingung. Dia awalnya masih mengenal bilangan cacah 0, 1, 2, 3, belum mengenal bilangan negatif. Gurunya tiba-tiba memberikan soal 2 dikurangi 3. Nah, muridnya kan bingung. Berarti yang salah itu sebenarnya bukan siswanya. Berarti gurunya itu tidak memahami bahwa bilangan cacah itu bersifat tertutup khusus untuk bilangan penjumlahan dan perkalian. Artinya ketika ada operasi perkalian dan penjumlahan, nggak usah terlalu mikir, hasilnya pasti bilangan cacah. Tetapi kalau khusus operasi pengurangan dan pembagian, Bapak Ibu guru wajib waspada karena ada bilangan tertentu kalau dioperasikan hasilnya bukan berupa bilangan cacah. Nah, berikutnya nanti ada lagi sifat operasi komutatif. Komutatif itu berlaku bolak-balik. Jadi kalau dijelaskan sebagai berikut. Komutatif itu seperti ini. A dioperasikan, saya operasikan pakai ini aja bintang ya. B sama dengan B dioperasikan pakai bintang, hasilnya A. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. Nah, dari operasi bilangan cacah mana saja yang bersifat komutatif? Yang pertama, yang bersifat komutatif pertama, kita cek dulu ya, apakah penjumlahan bersifat komutatif? Nah, jawabannya adalah ya. Jadi penjumlahan itu bersifat komutatif. Kenapa? Karena ini A ditambah B, karena ini hasilnya ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua bilangan, untuk semua operasi penjumlahan yang ada di bilangan cacah. Yang tidak komutatif itu adalah operasi ini, pengurangan. Contohnya itu adalah ini. Pengurangan contohnya ini. 3 dikurangi dengan 2 nilainya tidak sama dengan 2 dikurangi 3. Berarti operasi pengurangan tidak bersifat komutatif. Bagaimana kalau operasi yang lain, Pak? Nah, contoh perkalian. Nah, perkalian ini termasuk berlaku sifat komutatif, yaitu A ditambah B, A dikali B hasilnya sama dengan B dikali A.
Ini bersifat komutatif. Tetapi kalau untuk pembagian dia tidak bersifat komutatif. Contohnya ini 6 dibagi dengan 3 hasilnya tidak sama dengan 3 dibagi dengan 6. Nah, jadi dari sini apa yang bisa disimpulkan? Jadi Bapak Ibu guru juga nanti selaku pengajar sampai harus hati-hati. Karena tidak berlaku sifat komutatif, itu siswa itu tidak bisa sembarangan mengerjakan. Jadi tidak sembarang mengerjakan. Jadi 3 dikurangi 2 itu nilainya 2-3 dibolak-balik itu tidak bisa. Tetapi ketika berlaku sifat komutatif, mau dioperasikan dari depan dulu, mau dioperasikan dari belakang dulu itu bisa. Jadi oleh karena itu yang perlu diwaspadai itu adalah ketika guru ingin siswanya itu mengerjakan hasilnya sesuai dengan kunci jawaban, kalau khusus untuk pengurangan dan pembagian sebaiknya berikan tanda kurung. Jadi tanda kurung itu digunakan. Andai kan tanda kurung tidak digunakan, maka yang dioperasikan yang depan terlebih dahulu dan aturan itu siswa harus paham. Jadi aturan tersebut harus paham karena nilainya itu tidak sama hasilnya itu ketika dioperasikan dari belakang dulu atau dari depan dulu khusus untuk operasi pengurangan dan pembagian. Nah, bisa dipahami dari sini. Nah, kapan ini sifat komutatif itu digunakan? Kalau kita sudah memberikan contoh yang operasinya itu lebih dari satu. Nah, misalkan ini. Nah, lebih dari satu kayak gini. Nah, ini kan nggak bisa siswanya sembarangan dari belakang dulu mengerjakan, udah dari depan nggak bisa. Jadi dia harus urut dari depan terlebih dahulu. Nah, itu konsep itu baru bisa digunakan nih. Tapi sebagai calon guru, sampai harus memahami dulu tentang konsep ini. Ya. Yang berikutnya itu adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif secara umum sebagai berikut. A ditambah B tambah C. Nah, nilainya kan A tambah B tambah C. Dioperasikan yang depan dulu sama dengan yang belakang dulu. Nah, ini hampir sama dengan sifat komutatif. Cuma kalau komutatif itu nggak bisa dibolak-balik, hasilnya nggak sama. Tapi kalau komutatif itu tidak bisa yang nanti tidak akan sama ya. Depan dulu dikerjakan sama, belakang dulu yang dikerjakan sama. Dari sifat asosiatif ini yang tidak berlaku itu adalah yang berlaku dulu ya. Itu adalah penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan itu berlaku A plus B tambah C sama dengan A ditambah B plus C. Nah, ini berlaku. Kemudian ada lagi perkalian. Nah, perkalian itu juga berlaku. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Mau dikalikan yang depan dulu atau dikalikan yang belakang dulu, hasilnya masih sama. Tetapi tidak berlaku untuk operasi. Nah, yang pertama itu adalah operasi pengurangan. Pengurangan nggak berlaku. Karena nanti contoh yang buat tidak berlaku itu sebagai berikut. 4 dikurangi 3 dikurangi 2, hasilnya nanti tidak akan sama dengan ini. 4 dikurangi 3 kurangi 2 yang belakang terlebih dahulu. Contoh 4 dikurangi 3 kan 1 dikurangi 2 min 1. Kalau ini 3 dikurangi 2 1, 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Jadi nggak sama. Nah, selain itu juga ada operasi pembagian. Jadi operasi yang berikutnya yang bikin nggak sama itu adalah operasi pembagian. Contoh yang bikin nggak sama itu ini. 6 dibagi 3, misalkan ini 8 dibagi dengan 2 dibagi dengan 3, hasilnya tidak akan sama dengan nih 8 dibagi 2 dibagi 3, yang depan dioperasikan dulu dengan yang belakang dioperasikan dahulu. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada lagi sifat yang terakhir yaitu tentang identitas. Jadi identitas itu hanya ada di penjumlahan. Apa itu Pak identitas? Jadi identitasnya seperti ini. 5 dikali titik-titik nanti itu adalah identitas, hasilnya sama dengan 5. Nah, itu kalau operasinya perkalian kalat. Nah, yang ada itu hanya penjumlahan. Nah, kita akan mencari identitas penjumlahan itu berapa.
5 ditambah berapa sama dengan 5. Nah, itu namanya identitas. Jadi bilangan dioperasikan dengan bilangan lain, hasilnya bilangan itu sendiri. Ternyata I-nya itu atau jawabannya I nilainya sama dengan 0. Jadi identitas pada operasi penjumlahan di bilangan cacah itu adalah 0. Wah, belibet banget ini. Mungkin sementara itu dulu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.